Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab 3 struktur atom. Pada kesempatan ini Bapak akan menerangkan mengenai konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Nah, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa atom itu mirip dengan tata surya, di mana mataharinya kalau di atom itu adalah proton dan neutron. Sedangkan planetnya, ini planet 1, 2, 3, itu adalah elektron. Jadi yang dimaksud konfigurasi elektron itu kedudukan elektron, apakah di planet yang ke-1 atau kulit yang ke-1, atau di kulit yang kedua, atau lintasan kedua, lintasan ketiga, keempat, dan selanjutnya. Nah, jadi konfigurasi elektron itu sederhananya dari model atom Bohr dapat dianalogikan seperti sebuah tata surya mini. Pada tata surya, planet-planet beredar mengelilingi matahari. Pada atom, bukan matahari, bukan planet, tapi elektron-elektron beredar mengelilingi atom. Hanya bedanya pada sistem tata surya, setiap lintasan atau orbit hanya ditempati satu planet, sedangkan pada atom setiap lintasan atau kulit atom itu dapat ditempati lebih dari satu elektron. Jadi planetnya lebih dari satu. Dalam model atom modern ini dikenal dengan istilah konfigurasi elektron, yaitu susunan elektron pada masing-masing kulit atom. Data yang digunakan untuk menuliskan konfigurasi elektron adalah nomor atom dari suatu unsur, di mana nomor atom itu dalam suatu unsur itu menyatakan jumlah elektron dalam atom unsur tersebut. Nah, jadi yang kemarin, ini itu kan bahwa nomor atom itu menunjukkan jumlah elektron, ini ya. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah elektron. Nah, elektron-elektron yang ini susunannya itu disebut konfigurasi elektron. Sedangkan elektron pada kulit terluar dikenal dengan sebutan elektron valensi. Dalam menentukan konfigurasi elektron, itu harus mengetahui dulu yang pertama adalah kulit atom. Jadi dalam menentukan konfigurasi elektron itu ada beberapa bagian dulu, syarat dulu yang harus diketahui. Pertama adalah kulit atom. Yang kedua adalah subkulit. Yang ketiga adalah orbital. Jadi 3 syarat yang harus diketahui oleh kalian dalam menentukan konfigurasi elektron. Itu berdasarkan teori atom kuantum bahwa elektron itu berada di dalam orbital. Orbital itu berada di dalam subkulit. Orbital itu berada dalam subkulit, dan subkulit itu berada di dalam kulit. Kita mulai lagi. Yang pertama mengenai kulit atom. Kulit atom itu jadi lintasannya kalau di tata surya itu ada kulit yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Kulit yang ke-1 namanya kulit K, kedua kulit L, ketiga kulit M, keempat kulit apa? Ayo. 4 adalah kulit N,
kelima kulit titik-titik, setelah N apa, keenam titik-titik, setelah N apa, setelah apa gitu, dan seterusnya. Silahkan sambil ditulis di buku catatan ininya ya, biar nanti gampang untuk nironnya. Ini seperti yang sudah dijelaskan, ini lihat dulu. Nah, ini kulit ke-1, kulit K, lintasan yang kedua atau kulit yang kedua kulit L, ketiga adalah M, N, dan seterusnya. Ini seperti tata surya. Kita lanjut kembali. Nah, di dalam kulit itu berisi elektron tentunya, yang dimana elektron itu ada subkulit dan selanjutnya. Jumlah maksimal elektron dalam kulit itu dirumuskan adalah 2N pangkat 2, di mana N adalah kulit ke. Kulit ke itu kulit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Misal, contoh, kulit yang ke-1, maka N-nya berarti 1. Berarti 2 kali 1 pangkat 2. Dari mana 1? Karena kan N ini. N-nya 1. 2 kali 1 pangkat 2 itu sama dengan 2. Bagaimana cara menghitungnya? Contoh. 2 kali N pangkat 2. Nah, N-nya berapa? 2. Karena kulitnya kulit yang ke-2. Jadi N itu kulit ke. Pangkat 2. Itu kan. Itu sama dengan. Ini harus pangkat 2. Pangkat 2. Nah, mana cara ngitungnya? Berarti yang dihitung itu yang dipangkat dulu. Pangkat dulu. Berarti 2 kali 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 berapa? 4. Sama dengan 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Begitu selanjutnya. Ya, itu selanjutnya. Berarti yang ini 2 kali 3. N-nya kan 3. Pangkat 2. Pangkat 2. Nah, ini punya dibilang pangkat. Ya. Sama dengannya. Silahkan dilanjutkan ya, titik-titiknya. Ya, bisa saja penulisan pangkat itu berarti 2, yang keempat berarti 2 kali 4 pangkat kan 2, terus dan seterusnya. Ya, itu mengenai kulit atom. Selanjutnya, setelah memahami kulit atom, harus memahami dulu subkulit. Karena di dalam kulit atom itu ada subkulit. Tadi sudah dijelaskan kulit yang ke-1 berarti kan kulit 1, kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, kulit O, P, terusnya malah disebutkan ke Bapak. Dina kulit K berarti aya subkulit S. Kulit K, ingat-ingat ada satu subkulit yang namanya S. Di kulit L atau di kulit yang kedua, ini kedua, ada namanya subkulit S dan P. Ini penulisannya huruf kecil. Kulit M artinya kulit yang ketiga, ada S, P, dan D. Kulit N, S, P, D, dan F. Kulit O, S, P, D, F, G. Kulit seterusnya S, P, D, F, G, Pahan gitu. Terus ya sudah abjad ya, saya abjad. Itu mengenai subkulit. Sambil ditulis di buku ya, sambil ditulis di buku. Selanjutnya harus tahu orbital. Nah, ya orbital. Apa orbital teh?
adalah tempat kebolehjadiannya atau kemungkinan terdapatnya elektron. Dalam setiap orbital hanya berisi 2 elektron. Jadi satu orbitalnya itu ada 2 elektron. Di dalam subkulit, jadi orbital kan ada dalam subkulit. Subkulit itu tadi sudah ada S, ada V, ada D, gimana lagi? D, nah ini ya. Ini subkulit, ada S, ada V, ada D, ada F, ada G, ada H, ada titik-titik, ada titik-titik. Kan ada titik. Di dalam subkulit S ya, ada jumlah orbitalnya 2. 1 jumlah orbitalnya. Di subkulit P 3. Di subkulit D 7, subkulit D 7. 1, 3, 7. Berapa ini? 1, 3, 5, titik-titik, titik-titik. Bisalah, bisa. Ya, 1, 3, 5, titik-titik, titik-titik. Nah, di dalam satu orbital, tadi sudah disebutkan, jumlah elektronnya ada 2. Berarti kalau satu orbital, jumlah elektron maksimalnya 2. Berarti 1, 2. Kalau jumlah orbitalnya ada 3, berarti 3 kali 2, 6. Kalau ada orbitalnya 5, jumlah orbitalnya 5 berarti kali 2, titik-titik. Kalau jumlah orbitalnya titik-titik, berarti titik-titik. Berarti jumlah titik-titik, berarti titik-titik. Itu mengenai yang dimaksud dengan kulit, ya, subkulit, dan orbital. Itu saja. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana cara pengisian konfigurasi elektron? Urutan pengisian elektron dalam orbital itu dengan menggunakan aturan Aufbau. Ini jadi penemunya adalah Aufbau, itu nama orang. Ya. Bagaimana caranya membuat konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron itu yang seperti yang mana? Yang ini nih. Contoh 19K 1S2. Nah, ini disebut konfigurasi elektron. Aturan Aufbau-nya yang ini. Ya. Jadi pertama itu harus mengisi dulu kulit yang ke-1, situ 1S. Ya. 1S artinya kulit yang ke-1, subkulitnya adalah S. Selanjutnya, setelah mengisi yang ke-1, ini tanda panahnya. Ya, ini dibaratkan dinding ke sini, dinding. Maka kalau kita memantulkan bola, maka akan mengisi lagi ke 2S. Artinya di kulit yang kedua, subkulit S. Terus ikuti panahnya, berarti mantul lagi, pindah ke sini. Berarti mengisi dulu 2P. Setelah 2P, berarti mengisi 3S. Kita mantul lagi ke sini, ya, berarti balik lagi ke sini, berarti ke 3P. Ke 4S. Selanjutnya berarti balik lagi ke sini, ke 3D, ke 4P, ke 5S. Berarti muter lagi ke sini, ke 4D, 5P, 6S. Muter lagi ke sini, 4F, 5D, 6P, 7S. 5F, 3D, 7P. Ya, itu jadi aturannya ada di sini ya, aturannya ada di sini. Kita lanjutkan kembali karena banyak gangguan ini ngerekamnya di sekolah. Ya, ada Bapak Ibu guru yang perlu ke Bapak. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi cara mengisinya itu adalah ikuti alur ini. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S. Terus ini ya, ikuti alur ini. Nah, contoh ini. Konfigurasi elektron dari 19K. K itu apa? Kalium. Nomor atomnya 19. Berhubung nomor atomnya 19,
maka jumlah elektronnya pun adalah 19. Nah, yang 19 itu kalau dilihat dari planet, nah, kalau tata surya kan planetnya cuma ada berapa? Yo, 8 kan? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Kade Pluto mah geus dipecat katanya, dikeluarkan. Nah, bagaimana kalau sekarang planetnya 19 gitu kan? Apakah Merkuriusnya berapa, Venusnya berapa, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan konfigurasi elektron. Kita lanjut ke sini. Lagi, nah, bagaimana caranya? Berarti pertama adalah mengisi 1s. 1s2. Kenapa 1s2? Karena isi elektron di subkulit S itu, subkulitnya ini. Nah, S itu berarti harus melihat ke sini nanti ya, melihat ke sini satu. S itu elektronnya 2, gitu kan? P itu elektronnya genap. D itu elektronnya tadi sudah ditulis. Titik-titik berarti setelah D itu apa? F, kan? F itu elektronnya titik-titik. Setelah F itu adalah F, G, elektronnya titik-titik. Ya. Berhubung S itu 2, maka ditulis 1s2. Ya. Setelah 1s, maka akan mengisi 2s. Berarti 2s2. Tetap karena S itu adalah 2. Setelah 2s, 2p. Nah, ini kan setelah 2s ke sini 2p. 2p 6. Dari mana 6? Nah, dari sini tadi. Ya, p itu adalah 6. Kita lanjut lagi. Setelah 2p, nah setelah 2p berarti 3s. 3s2. Nah, s itu kan 2 tadi. Setelah 3s, 3s berarti ke 3p. 3p itu 6. Ya, setelah 3p berarti 4s. Kalau di sini 4s-nya 1. Kenapa 1? Kan s itu 2. Karena untuk yang terakhir ini adalah sisanya. Berarti 2 ditambah 2, 4. Ditambah 6, 10. Ditambah 2 berarti 12. Ditambah 6 berarti 18. Berhubung elektronnya planetnya ada 19 elektronnya, maka yang terakhir ini 4s itu bukan 2 tapi 1 sisanya. Berarti dihitung dulu. Nah, kita contoh yang di latihan soal ini di halaman selanjutnya kan ada buatlah konfigurasi elektron dari 3 Li. Berarti elektronnya planetnya ada 3 planet lah biar gampang ya. Terus 13 Al, bukan Ali itu Al. Al itu apa? Aluminium. Li itu apa? Litium. Yang ketiga adalah 18 Ar. Ar itu apa? Argon. Oh, ini nomornya juga salah. 4. Yang keempat adalah 20 CO. CO itu adalah kobal. Yang kelima 35 Br. Br itu lihat lagi catatannya. Nomor 6 itu adalah Zr. Nomor 7 Rh. Apa Rh? 8 Sn. 9 I itu bukan L, I besar, iodium. Terus 10 57 La 11 N 11 60 Nd. Lihat contoh, kasih lagi contoh. 3 Li berarti planetnya ada 3. Yang pertama berarti mengisi 1s, tulis 1s. S itu isinya berapa? Nah, itu kan isinya 2. S itu kan tadi 2. Ya, 2. Nah, sini lihat ke sini. Selanjutnya, setelah 1s2 berarti ke 1s berarti ke 2s. 2s. 2s itu bukan 2 di sini tapi 1. Kenapa 1? Karena ini kan sudah 2.
Nah, berarti kan elektronnya ada 3, berarti tinggal 1. Sehingga ini mah 2s1. Nomor 2, 13 Al. Berarti elektronnya ada 13. Pertama sama tetap, berarti 1s 2. Setelah 1s berarti 2s 2. Kalau di sini mah bisa 2, kan elektronnya banyak 13. Berarti bisa 2. Kenapa ini 1? Karena kan tidak ada lagi elektronnya. Setelah 2s berarti 2s berarti 2v 2p. Nah, 2p di sini bisa 6. Karena 6 kan jumlah semuanya pun adalah 13 gitu kan. Hitung dulu, 2 ditambah 2 berarti 4 ditambah 6 berarti 10. Berapa lagi? Berarti 3 lagi. Setelah 2p berarti 2p berarti 3s. 3s-nya 2 kalau di sini kan tadi sisanya 3. Sisanya tadi kan 3. Berarti 1 lagi. Setelah 3s berarti sini 3s. Ini berarti 3p1. Nah, itu nulisnya seperti itu. Ya, mau di ke ataskan seperti ini boleh. Yang bagus mah di atas di sini ya. Kalau Bapak kan susah, harus buka lagi tadi seperti tadi kan. Ya. Yang 18 AR pun sama, berarti tetap awalnya dari sini. 1S 2 2S 2 terus 2P, lihat aja yang atas yang ini nih. 2P 6 3S 2 ya, berarti 3P. Kita mulai mikir lagi di sini. 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12. Jadi kalau 6 bisa tidak? Ya, bisa ya. Berarti 2 ditambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 6 berarti 18 pas berarti ya. Bagaimana kalau 17? Di sininya 17. Berarti ini bukan 6. Ya, jadi kalau ininya 17 di sini bukan 6, tapi berapa? 5 kan sisanya. Nah, itu mungkin silahkan kerjakan sisanya. Nah, ini sisanya berarti 27, 35, 40, 45, 50, 53, 57, 7. Jangan lupa ditulis di buku catatan, di-upload di GC. Ya, sampai di sini penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Insya Allah lah dipahami kalau diperhatikan. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.